Halo semuanya, perkenalkan saya Natica Damayanti Sitanggang dengan NIM 24010124140201. Saya dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu tentang Big Data. Big Data ini memiliki manfaat. Manfaat teknologi Big Data telah dirasakan secara luas dalam berbagai sektor. Perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor bisnis dapat memanfaatkan informasi-informasi berharga yang dihasilkan Big Data untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Nah, sebenarnya apa sih itu Big Data? Big Data itu adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, yang memiliki karakteristik khusus sehingga tidak dapat diolah dengan metode tradisional. Data ini bisa berupa data terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur, yang berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, transaksi bisnis, dan perangkat IoT. Karakteristik utama Big Data. Big Data sendiri memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama itu adalah volume. Volume ini terkait dengan besaran data yang harus dikelola berukuran super besar, mulai dari terabytes, petabytes, hingga exabytes, yang jauh melampaui kapasitas penyimpanan dan pengelolaan sistem tradisional. Yang kedua ini adalah velocity, berkenaan dengan kecepatan pemrosesan data yang harus mengimbangi pesatnya pertumbuhan jumlah data. Misalnya, data streaming dari sensor IoT atau media sosial yang terus diperbarui secara real time. Yang ketiga itu adalah variety, di mana variety ini merujuk pada karakteristik sumber data yang sangat beragam, baik itu yang berasal dari basis data terstruktur, yaitu database relasional atau semi-terstruktur XML JSON, dan tidak terstruktur, teks media sosial, gambar, ataupun video. Secara umum, ada 2 kelompok data yang harus dikelola oleh Big Data. Yang pertama itu adalah data terstruktur, di mana data terstruktur ini adalah kelompok data yang memiliki tipe data, format, dan struktur yang telah terdefinisi. Sumber datanya dapat berupa data transaksional, OLAP data, tradisional RDMBS, file CSV, dan spreadsheets. Yang kedua itu adalah data tidak terstruktur, di mana data tidak terstruktur ini adalah kelompok data tekstual dengan format tidak menentu atau tidak memiliki struktur melekat, sehingga untuk menjadikannya data terstruktur membutuhkan usaha, tools, dan waktu yang lebih. Data ini dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi internet seperti data URL log, media sosial, email, blog, video, dan audio. Tahap pengelolaan Big Data. Terdapat 4 tahap pengelolaan pada Big Data. Yang pertama adalah acquired, di mana acquired ini berhubungan dengan sumber dan cara mendapatkan data. Yang kedua itu adalah access, di mana akses ini berhubungan dengan daya akses data. Data yang sudah dikumpulkan memerlukan tata kelola, integrasi, storage, dan computing agar dapat dikelola untuk tahap berikutnya. Perangkat untuk processing tools menggunakan Hadoop, NVIDIA CUDA, Twitter Storm, dan GrabLab. Sedangkan untuk manajemen penyimpanan data atau storage tools menggunakan Neo4j, Titan, dan HDFS. Yang ketiga itu adalah analitik, di mana analitik ini berhubungan dengan informasi yang akan didapatkan, hasil pengelolaan data yang telah diproses. Analitik yang dilakukan dapat berupa deskriptif atau penggambaran data, diagnostik atau mencari sebab akibat berdasarkan data, prediktif memprediksi kejadian di masa depan, maupun perspektif analitik di mana merekomendasikan pilihan dan implikasi dari setiap opsi. Tools untuk tahap analitik menggunakan MLPack dan Mahout. Yang keempat adalah application, di mana pada tahap ini itu terkait pada visualisasi dan reporting hasil dari analitik. Tools untuk tahap ini menggunakan RStudio. Sekian presentasi saya mengenai Big Data. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.